Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan sore kali ini kita sedikit sharing ya kepada kawan-kawan mengenai dunia pertanian, khususnya budidaya tanaman pangan ya kan, seperti padi dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai media tanam. Jadi media tanam ini merupakan salah satu hal pokok yang harus kita sediakan bagi tanaman sebaik mungkin agar pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tanaman bisa berjalan dengan bagus. Media tanam yang subur pastinya akan memberikan efek yang baik pula pada tanaman, dan pastinya tanaman akan menghasilkan hasil yang maksimal pula. Media tanaman merupakan salah satu faktor eksternal yang harus kita perhatikan. Jadi dimanapun kalian berada, dalam membudidayakan apapun tanamannya, medianya harus pastikan kondisinya subur. Saya saranin kesuburan yang diperoleh dari media tanam tersebut berasal dari pupuk-pupuk yang sifatnya organik. Mengapa demikian? Karena pupuk yang sifatnya organik itu jauh lebih bagus kawan-kawan ya. Yang sifatnya alami jauh lebih bagus dibandingkan dengan pupuk yang sifatnya sintetis. Ini pengalaman yang pernah saya lakukan dan saya amati di daerah sekitar saya. Pupuk sintetis kalau kita berikan secara terus-menerus kepada lahan budidaya tanpa adanya perbaikan lahan atau menunjang kesuburan lahan atau media tanam tersebut, itu lama kelamaan kondisi lingkungannya itu tidak bisa maksimal. Itu yang saya rasakan saat ini. Karena mengapa? Semakin lama kita membudidayakan membudidayakan tanaman dengan menggunakan pupuk sintetis tanpa dibarengi dengan pupuk organik, itu makin lama lahan yang kita budidayakan makin membutuhkan banyak pupuk. Otomatis media tersebut harus disuplai dengan jumlah pupuk yang cukup banyak, pupuk sintetis. Nah, pupuk sintetis yang cukup banyak tersebut menjadikan kelemahan dari para petani. Petaninya banyak di sini yang mengaku harga dari biaya produksi sebuah tanaman budidaya itu mahal. Karena apa? Salah satu faktornya beli pupuk yang sifatnya mahal dan kebutuhannya yang jumlahnya banyak. Nah, itulah yang menjadikan lahan budidaya di daerah kami ya, itu banyak petaninya yang mengeluh, dan diamati dari tahun ke tahun penggunaan pupuknya selalu meningkat, semakin membutuhkan pupuk, sedangkan harga pupuk sendiri kan lihat semakin lama tahunnya semakin naik harganya, bahkan ganti harga menjadi lebih mahal. Nah, inilah gambaran bahwasanya dalam membudidayakan tanaman kita harus juga berhati-hati, jangan asal memberikan pupuk dan sebagainya ya. Yang terpenting dalam membudidayakan tanaman, kawan-kawan tetap ya, media tanam perlakukan secara baik sebaik-baiknya dengan menggunakan perlakuan sealami mungkin. Karena dengan penggunaan perlakuan sealami mungkin, saya pastikan lahan kawan-kawan bisa terjaga kesuburannya secara terus-menerus. Semisal lahan kawan-kawan belum mampu 100% menggunakan pupuk alami, kawan-kawan cukup ya berikan pupuk organik ya, pupuk organik ke media tanam budidaya lahan kawan-kawan secara terus konsisten. Sedikit banyak berikan, yang penting diberikan ya seadanya kan kawan ya. Semakin banyak semakin bagus kalau di tempat kami ya. Jadi pupuk organik disuplai terus, jangan sampai berhenti. Pupuk kimia diberikan, pupuk organik juga diberikan.
Dan pupuk organik yang kita maksud itu seperti kayak pupuk kandang, lalu pupuk POC ya, itu kita berikan kan kawan. Kalau lahannya besar kayak gini ya, kami biasanya memberikan hanya di lahan-lahan yang sebelum diolah kan kawan ya. Jadi sebelum dilakukan pengolahan lahan, pupuk kita sebar, nggak perlu kita ratakan, kita sebar. Lalu nanti pada waktu pengolahan lahan itu kan terkena dengan mesin traktor ya kan kawan, mesin pengolahan lahan. Nah itu nanti akan rata dengan sendirinya. Yang penting selalu diberikan dan diberikan, dan itu sangat berefek sekali pada keberlangsungan kesuburan tanah kawan-kawan. Dan ini sangat bagus ya kalau kawan-kawan lakukan, karena kami sudah mencobanya. Hasil kemarin ya kan kawan ya, kemarin kan kita panen di bagian seberang jalan sana ya, itu jumlah padi yang kita peroleh ya dengan perlakuan semi organik, pupuk organik kita berikan saja ya, tanpa kita tambah embel-embel pupuk POC dan lain sebagainya. Nah itu kami kemarin itu mendapat kurang lebih hampir 8 karung ya, hampir 8 karung itu yang menggunakan pupuk perlakuan semi organik. Jadi pupuk organik dengan pupuk non organik kita campur ya. Kita pupuk organiknya kita berikan secara terus menerus, itu hasilnya luar biasa, hampir 8 karung. Sedangkan samping saya ya sebagai pembanding itu dilakukan secara manual, dalam artian ya cuma penggunaan pupuk non organik saja yang diberikan ke lahan mereka semacam itu, tanpa dibarengi penggunaan pupuk organik ya. Itu hasilnya kemarin hanya dapat kurang lebih 6 karung, selisih 2 karung kan kawan. Padahal satu karungnya itu terdapat gabah kurang lebih 60 kilo up. Kalau 2 karung 120 kilo up kan kawan, itu sudah selisihnya sudah banyak kan kawan-kawan. Padahal yang panen sebelumnya sebagai pembanding juga di lahan yang sama juga, itu hasilnya pada awal-awal itu hampir sama ya, tapi masih hasilnya masih besar kami, karena jumlah luas lahannya lebih luas mereka ya dibandingkan kami, tapi hasilnya hampir sama. Sekarang hasilnya kita lebih banyak sedangkan mereka lebih sedikit. Nah itu yang saya rasakan efek dari penggunaan pupuk organik untuk media tanam ya khususnya yaitu untuk menyuburkan tanahnya. Dan itu pun ya kan kawan, lahan itu kemarin kelebihannya setelah saya tanami padi ya, lalu kita lanjutkan menanam dengan menggunakan tanaman timun tanpa dipupuk organik, itu pun timunnya menghasilkan berkental-kental kan kawan, banyak dan sangat-sangat luar biasa kan kawan. Itulah yang saya rekomendasikan pada kawan-kawan. Semoga di tempat manapun kalian berada ya, khususnya di daerah Jawa ya, itu kan penggunaan pupuk organik itu cukup penting ya kan kawan, untuk menyuburkan tanah ya, karena tanahnya ya memang sekarang terkontaminasi dengan pupuk non organik. Jadinya alangkah baiknya kan kawan kita jaga kesuburannya dengan menambahkan pupuk organik, agar agar hasilnya selalu panennya stabil dan meningkat. Nanti kalau sudah subur kawan-kawan, pupuk non organiknya dikurangi sedikit demi sedikit ya, dikurangi sedikit demi sedikit, nanti pasti akan dengan sendirinya lahan tersebut tidak ketergantungan dengan pupuk non organik kan kawan, hanya tergantungan dengan pupuk organik. Dan pupuk organik kawan-kawan bisa diproduksi sendiri ya, dengan apa? Dengan cara memelihara hewan ternak. Nah jadi kita dapat dagingnya ya, dapat ternaknya, limbahnya kita dapat
kesuburan tanahnya yang dapat dirasakan oleh para petani. Semacam itu. Oke, kawan-kawan, itu dulu sharing-sharing mengenai sore kali ini. Semoga kawan-kawan bisa menambah wawasan ya dalam membudidayakan apapun itu tanamannya. Yang jelas kami mengajak mari bersama-sama perlahan perbaiki media tanamnya agar media tanam subur. Nanti kalau sudah subur mau Anda tambah POC, mau Anda dispray biosaka dan lain sebagainya, saya yakin hasilnya pasti akan maksimal banget kawan-kawan ya. Pada intinya dalam membudidayakan media tanam harus subur untuk menopang seluruh kebutuhan dari budidaya tanaman ya kawan-kawan. Salah satunya yaitu menyuburkan media tanam. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang telah menonton dan jangan lupa klik like, subscribe untuk dukungan kepada kami. Dan sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.